Pohon pisang ini adalah tergolong yang tidak baik ditanam di sekitaran rumah, tapi menghasilkan buah yang sangat baik. Kenapa pohon pisang ini tidak baik ditanam di depan rumah atau di sekitaran rumah? Ya iyalah, kalau menanam pohon pisang ingin kaya, tapi di samping rumah atau di depan rumah, ya kapan mau kayanya, teman-teman? Itu kita harus berpikirnya. Jadi tanamlah pohon pisang itu di kebun 10 hektar, pasti kalian akan kaya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masuk merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu, sampurasun. Di sekitaran kehidupan manusia tidak luput dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti makhluk halus, makhluk hewan, tumbuhan, tanah, air, api, angin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai tanaman atau tumbuhan. Karena ada tanaman yang baik ditanam di sekitaran rumah tapi tidak menghasilkan buah. Ada tanaman yang menghasilkan buah yang baik namun tidak baik ditanam di sekitaran rumah. Ada juga tanaman yang tidak baik menghasilkan buah dan tidak baik ditanam di sekitaran rumah. Semua tanaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bermanfaat semuanya. Yang kita bahas di sini adalah tanaman yang tidak baik ditanam di sekitaran rumah. Masa ya nanam pohon bambu di depan rumah ya? Bener nggak? Atau menanam pohon duren gitu gede di depan rumah, ngejogrok gitu depan pintu kamar. Itu kalau kena angin roboh. Berikut ini adalah 9 tanaman yang mendatangkan kekayaan menurut Islam dan primbon Jawa. Yang pertama adalah tin atau pohon tin atau tanaman tin. Seperti yang ada dalam Quran surat At-Tin ayat 1 yang artinya seperti ini. Demi buah tin dan buah zaitun, atau bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaituni. Itu jelas ada di dalam Al-Quran. Tanaman pembawa kekayaan dalam Islam yang pertama adalah pohon buah tin. Sebab tanaman ini merupakan tanaman istimewa yang disebutkan khusus di dalam Al-Quran. Tin dalam bahasa Latin, Ficus carica, merupakan tanaman yang populer di dunia Islam khususnya karena manfaatnya bagi kesehatan sangat baik atau sangat banyak. Oleh sebab itu, buah tin memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat dan sudah banyak juga yang membudidayakan tanaman ini untuk dijual. Baik dijual tanamannya berupa bibit ataupun dijual buah tin tersebut. Dengan harga jualnya untuk buah tin ini bukan main. Ini masuk kategori nilai jual yang tinggi. Sekitaran tahun yang lalu, itu 1 kilo buah tin itu 250.000 rupiah. Yang kedua adalah tanaman zaitun. Zaitun itu adalah bergandengan dengan buah tin seperti yang disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran. Zaitun juga merupakan tanaman pembawa kekayaan. Mengapa demikian? Manfaat zaitun sudah tidak dapat diragukan lagi karena sudah bertahun-tahun atau berabad-abad sudah dikenal sebagai tanaman yang membawa banyak manfaat. Bahkan zaitun juga disebut tanaman yang bisa mencegah kanker dan penuaan dini. Faktor inilah yang menjadikan zaitun sebagai komoditas jual beli yang besar.
baik harga bibit, buah, hingga olahannya memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang kaya, tanam pohon zaitun di kebun-kebun kalian. Tanamin zaitun. Insya Allah dan saya yakin kalian akan pasti kaya. Setuju kan? Setuju. Terus apa lagi teman-teman semuanya? Tanaman yang membawa kekayaan terhadap pemiliknya. Yang ketiga yaitu adalah tanaman yaitu kurma. Tanaman buah kurma memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah Islam dan buahnya terkenal sebagai santapan di bulan Ramadan. Kurma banyak dibudidayakan di Timur Tengah dan banyak juga jenis kurma yang diekspor ke Indonesia, ke Singapura, ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan di bulan-bulan suci Ramadan. Karena buah kurma sendiri itu disunahkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita berbuka puasa, jadi kita disunahkan memakan buah kurma. Sebenarnya tanaman kurma sudah banyak dibudidayakan di Indonesia dan benar-benar bisa tumbuh dan saya menyaksikannya sendiri. Sayangnya, tapi ada sayangnya ya teman-teman ya. Tanaman kurma yang ditanam di Indonesia tidak berbuah atau buahnya tidak sebanyak tanaman kurma yang di daerah Timur Tengah sana. Jadi teman-teman semuanya, kita sangat bersyukur memiliki negeri tanahnya yang cukup subur. Insya Allah rezeki kita pun akan subur dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pohon anggur. Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam beberapa surat Al-Quran. Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai Rasulullah SAW karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Namun teman-teman, untuk pohon anggur ini adalah sangat baik dan akan menimbulkan kekayaan, tapi tidak baik ditanam di sekitaran rumah, di dekat rumah. Jadi untuk menanam pohon anggur ini, tanamlah di kebun. Ya kebunnya itu ya mau di belakang rumah sekitar 5-10 meter dari rumah kita, nggak masalah. Kita tanam anggur dikelilingi atau pagar-pagar rumah kita dikelilingi dengan anggur, nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah di dekat rumah, apalagi menempel dengan rumah. Itu karena energi dari tumbuhan anggur itu negatif. Nah inilah yang saya sebutkan tadi. Jadi anggur ini masuk ke dalam tanaman, menghasilkan buah yang baik, tapi tidak baik ditanam di sekitaran rumah. Buah anggur memiliki peminat yang banyak, memiliki follower yang banyak kalau istilah sekarang ya teman-teman ya. Jadi buah anggur ini pun juga banyak manfaatnya. Anggur pun memiliki beberapa banyak jenisnya. Beberapa jenis buah anggur yang dijual di pasaran seperti anggur merah, anggur warna hijau. Harganya cukup tinggi sekali. Jadi pantas saja kalau buah anggur ini masuk kepada tanaman yang mengakibatkan kita menjadi kaya apabila menanamnya. Tapi kalau menanamnya cuma satu pohon yang nggak kaya juga. Kemudian teman-teman yang kelima adalah pohon apa lagi? Pohon pisang. Pohon pisang ini adalah tergolong yang tidak baik ditanam di sekitaran rumah, tapi menghasilkan buah yang sangat baik. Jadi pohon ini menghasilkan buah yang baik untuk dimakan secara utuh atau mentah. Maksudnya tidak digoreng. Ataupun bisa jadi makanan olahan atau pisang olahan seperti pisang goreng, selai pisang, kue pisang. Peminat buah pisang sangat tinggi di kalangan masyarakat. Bukan hanya pisangnya saja yang memiliki nilai jual, tapi teman-teman jantung pisang dan daunnya pun sekarang sudah banyak orang yang membudidayakan pohon
pisang hanya diambil daunnya saja. Seperti pisang batu atau pisang peluduk, itu jantungnya enak dan daunnya menghasilkan cuan-cuan yang banyak. Bahkan di daerah Cianjur sana, saya melihat kebun-kebun masyarakat itu ditanami oleh pisang yang hanya untuk diambil daunnya. Jadi ya masuk akal juga ya teman-teman, kenapa pohon pisang ini tidak baik ditanam di depan rumah atau di sekitaran rumah. Ya iyalah, kalau menanam pohon pisang ingin kaya, tapi di samping rumah atau di depan rumah, ya kapan mau kayanya teman-teman? Itu kita harus berpikirnya. Jadi tanamlah pohon pisang itu di kebun 10 hektar, pasti kalian akan kaya. Oke? Oke dong. Pisang menurut penelitian adalah sumber gizi yang hampir sempurna karena mengandung 6 nutrisi: air, gula, vitamin, protein, lemak, dan mineral. Selain itu, pisang bisa disebut sebagai tanaman pembawa hoki karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman itu. Tapi ingat, nanamnya bukan di depan rumah juga, ya enggak teman-teman semuanya. Lagi selain kumuh, kalau pohon pisang ditanam di depan rumah, ya banyak ularnya loh. Dan yang keenam adalah untuk tanaman yang mengundang kekayaan, yaitu pohon delima. Buah delima juga menjadi satu tanaman pembawa berkah yang disebutkan dalam Al-Quran karena memiliki manfaat yang kaya. Manfaat buah delima sangat luas sekali, baik itu untuk kesehatan maupun untuk kecantikan tubuh. Di pasaran, buah dari tanaman delima memiliki peminat yang tinggi. Harganya pun bervariasi dari mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Pohon delima ini selain indah juga memiliki energi positif. Jadi untuk pohon delima tersendiri ini adalah baik ditanam di depan rumah. Kemudian yang ketujuh adalah tanaman bawang merah dan bawang putih. Jadi bukan putri bawang merah dan bawang putih ya yang ada di kisah itu ya. Jadi kedua bumbu dapur ini harganya suka naik dan suka turun. Jadi naik, kadang turun. Sekalinya naik, wah, ibu-ibu atau mak-mak pada panik. Naiknya tinggi kayak bawang putih. Jadi pada saat turun, bikin panik petani juga. Harganya murah banget, petani pusing. Sudah harga obat-obatan mahal, begitu dijual hasil tanamannya itu harganya murah. Jadi pada saat harganya naik, emak-emak dan ibu-ibu pusing. Tapi di sisi lain petani diuntungkan. Dan begitu juga pada saat harganya turun, emak-emak bergembira karena harganya murah. Tapi di sisi lain petani menangis. Itulah mau gimana lagi. Intinya ya kita nanam terus supaya harganya stabil. Jangan pada saat harga mahal kita nanam tanaman, nanti pada saat panen orang panen semua, jadi harganya pasti turun. Jadi yang baik itu kita nanam terus. Jadi kalau bisa dibikin sistem nanamnya itu bergantian panennya, jadi panennya tidak putus-putus. Kemudian yang kedelapan adalah pohon bidara. Pohon bidara merupakan salah satu tumbuhan yang juga disebut dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Waqiah ayat 8. Pohon bidara ini ya teman-teman semuanya, selain menimbulkan atau mengakibatkan pemiliknya menjadi kaya, pohon bidara ini adalah salah satu pohon yang ditakuti oleh bangsa jin jahat ya. Jin jahat, kalau jin baik tidak takut dengan pohon bidara. Pohon bidara ini sering diambil daunnya untuk digunakan sebagai obat herbal yang dinilai cukup ampuh mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan, baik dari gangguan secara kejiwaan dan gangguan secara fisik. Untuk manfaat daun bidara ini, kalian bisa searching di Google, itu banyak sekali. Jadi saya tidak menjelaskan manfaat dari pohon bidara ini. Jadi saya hanya mereview atau berbagi kepada teman-teman semuanya. Itu adalah pohon bidara ini adalah salah satu tanaman yang bisa membuat kita kaya. Jadi yang kesembilan adalah kacang adas. Selain dikenal sebagai oleh-oleh khas tanah suci,
Ternyata kacang adas juga disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 61 sebagai tanaman pembawa keberuntungan, pembawa hoki, mengundang kekayaan. Yakin gak? Yakinlah. Kalau nanamnya satu pohon mah gak akan kaya. Coba nanamnya berhektar-hektar, pasti akan kaya. Jenis kacang ini ternyata juga memiliki sejarah yang panjang dalam agama Islam. Terlepas dari hal itu semuanya, ternyata kacang adas merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang diberikan banyak manfaat baik untuk kesehatan. Tak heran apabila tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang membuat kita akan menjadi kaya. Demikianlah 9 jenis tanaman yang mendatangkan kekayaan menurut Islam dan primbon Jawa. Jadi teman-teman semuanya sudah paham dong saat ini apa yang saya maksud, kenapa tanaman tidak baik ditanam di sekitaran rumah dan buahnya baik. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu manfaat dan apa itu cara menanam. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu teman-teman semuanya, mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan, dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis.